Oke, selamat datang kembali di mata kuliah pra tugas akhir, kali ini dengan materi cara mengelola artikel ilmiah. Jadi materi ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah memiliki topik penelitian atau sudah mendefinisikan masalahnya. Sehingga artikel ilmiah yang dikelola di sini artinya sudah mengerucut pada topik yang sama atau menyelesaikan permasalahan yang sama. Jadi ini bukan untuk mereka yang masih mencari topik atau mencari permasalahan. Sebelum kita ke cara untuk mengelola artikel ilmiah, sebaiknya kita terlebih dahulu mempelajari kenapa sih artikel itu perlu dikelola. Yang pertama adalah dari segi kuantitas. Semakin banyak artikel ilmiah yang kita baca, semakin banyak pula informasi dan pengetahuan yang kita dapat. Namun, peluang untuk kita lupa di mana tempat informasi dan pengetahuan yang telah kita dapat tadi, siapa penulisnya, ditulis di paper mana, bagaimana sebenarnya redaksionalnya, itu harus dicatat atau dikelola dalam suatu sistem tertentu. Juga beberapa paper memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Misalnya saja ada paper A menjelaskan metode hybrid XY tidak seberapa detail, tapi ternyata di paper yang lain, di rujukan yang lain, dia menjelaskan metode hybrid XY dengan lebih detail daripada paper A yang awal. Sehingga kita perlu adanya mengelompokkan artikel-artikel tertentu berdasarkan metodenya. Juga, terkadang ada beberapa paper yang menyertakan ulasan atau hasil analisis kebaikan maupun kekurangan dari metode tertentu. Itu juga bisa kita kelompokkan berdasarkan analisisnya. Selain itu, kegunaan dari paper juga dapat untuk mencari sumber datanya. Pada beberapa paper di sana terdapat URL repository mengenai data terkait yang digunakan. Jadi, kalau misalnya kita belum menemukan data untuk penelitian kita, kita bisa merujuk ke paper tertentu yang menyediakan URL-nya agar kita bisa menggunakan data yang sama. Oleh karena itu, kita perlu mencatat paper mana sih yang datanya open dan paper mana yang datanya close. Nah, ini salah satu contoh tabel ringkasannya. Jadi, tabel ini bisa di-custom sesuai dengan keperluan masing-masing. Tabel ini dibuat dengan 5 kolom. Setiap baris merepresentasikan paper yang sudah dibaca atau diulas. Kolom pertama yaitu last name dan tahun. Jadi, ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi paper mana dan tahun berapa paper tersebut diterbitkan. Biasanya sih, satu penulis akan menerbitkan satu paper setiap tahunnya. Tapi kalau kita menemukan penulis yang lumayan produktif, misalnya dia menerbitkan 2 atau lebih artikel dalam satu tahun, maka kita bisa memberikan kode, misalnya O'Brien 2018A, lalu baris berikutnya O'Brien 2018B. Lalu kolom kedua yaitu metode yang digunakan oleh paper tersebut. Kolom ketiga adalah data. Kolom keempat adalah pengetahuan yang kita bisa gunakan kembali atau yang bisa kita kutip dari paper tersebut. Kolom terakhir yaitu minusnya atau kekurangannya, bukan kekurangan paper tersebut, melainkan kekurangan yang dituliskan untuk penelitian berikutnya. Biasanya minusnya ini kita bisa temukan di further research di bagian akhir sebelum daftar pustaka dari suatu artikel ilmiah. Ini saya berikan contoh, ada 5 paper. Yang pertama misalnya O'Brien et al. Tahun 2018, metodenya adalah
GA hybrid dengan NN. Datanya data forex dan ini open. Nah, kalau forex open itu langsung bisa kita cari di misalnya Yahoo atau yang lain ya. Lalu hasil pengetahuan atau informasi yang kita dapatkan dari membaca paper O'Brien adalah hasil hybrid lebih akurat bila dibandingkan dengan hasil masing-masing metode berdiri sendiri. Ini bisa kita customize dengan menyertakan halaman berapa knowledge tersebut kita temukan. Atau bisa kita custom juga dengan menggunakan warna highlighternya. Misalnya lihat warna kuning atau lihat warna hijau. Lalu minusnya kita temukan di further research-nya, yaitu prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan butuh ketelitian dalam memutasi gen dalam kromosom. Jadi untuk paper O'Brien kita bisa memasukkan knowledge dan minusnya. Juga kita bisa mereuse datanya. Berikutnya dari papernya Lauren 2015. Metode yang digunakan ARIMA, datanya saham PT XYZ, ternyata dia tidak share datanya. Lalu, nah ini knowledge-nya adalah perumusan masalah cocok dengan topik TA yang diambil. Kita bisa menemukannya di halaman 1. Tapi sayangnya, papernya si Lauren ini tidak membandingkan dengan metode lain. Jadi, kalau misalnya kita mau bilang, oh metode ARIMA ini akurat dibandingkan apa, kita nggak bisa mendapatkan informasi perbandingan itu di papernya Lauren. Lalu berikutnya paper Darmawan 2019, metode yang digunakan adalah regresi, datanya emas, harga minyak dunia, dan inflasi. Ini semuanya open. Knowledge yang bisa kita ambil, cara penulisan metodologinya si Darmawan ini mudah untuk diikuti. Kita bisa meniru cara penggambaran atau penulisan flowchart-nya. Lihat halaman 3. Jadi ketika kita membaca paper itu tidak semata-mata hanya melihat konten atau melihat statement, hasil, atau grafik, tapi kita juga bisa melihat cara dia menyajikan suatu data atau cara menuliskan metodologinya. Kadang tidak semua paper menyajikan minusnya atau menyajikan further research-nya. Jadi seperti papernya Darmawan ini tidak diutarakan apa minusnya, sehingga kita juga tidak bisa menuliskan di sini. Lalu paper berikutnya adalah Mulyanto, metodenya regresi dan NN, datanya jumlah penderita demam berdarah, ini close. Knowledge-nya adalah kesamaan karakteristik data. Lalu minusnya, ternyata jumlah data yang digunakan terlalu sedikit. Nah, ini kita bisa meletakkan misalnya di latar belakang atau di kajian pustaka. Mengenai studi sebelumnya juga bisa dimasukkan papernya Mulyanto ini. Lalu contoh berikutnya misalnya paper dari Boreanas 2016, metodenya genetic algorithm, datanya saham, sifatnya close. Nah, kita bisa belajar cara penyajian hasilnya atau grafiknya. Ternyata mudah dipahami. Lalu minusnya tidak diutarakan. Jadi dengan menggunakan tabel ini, kita bisa melihat semua paper yang sudah kita pernah baca dalam satu layout. Nah, rangkuman seperti ini juga bisa memudahkan kita untuk berdiskusi dengan dosen pembimbing. Jadi misalnya diskusinya mengarah ke pembahasan metode, maka langsung kita sort di kolom metodenya. Kalau diskusinya mengarah ke data, misalnya availability tentang data atau karakteristik data, itu bisa kita lihat dari kolom data. Kalau misalnya kita ingin menimbang-nimbang mau memakai metode yang mana, kita bisa lihat di kolom knowledge dan minusnya. Nah, ini adalah salah satu alternatif untuk melakukan summary. Jadi ada yang namanya automated reference manager, biasanya seringnya sih yang dipakai adalah Mendeley. Ini
baiknya adalah mudah dalam memberikan highlighter. Jadi untuk ngasih stabilo itu gampang. Lalu mudah dalam melakukan tagging atau grouping. Kalau misalnya tabel yang tadi, kita kan harus lihat di kolom, misalnya mau grup berdasarkan metodenya. Kita lihat kolom metode atau kolom datanya. Kalau ini kita bisa langsung tag di masing-masing papernya. Lalu groupingnya dengan menggunakan folder. Berikutnya mudah dalam sharing artikel ilmiah dengan anggota tim penelitian yang lain. Jadi misalnya saya mau share paper A ke teman saya, itu ada fitur khusus di Mendeley. Berikutnya, kalau kita menggunakan Mendeley, itu repositori papernya sekaligus mengotomasi dari citasi. Jadi bisa langsung diimport citasinya ke Word, atau kalau misalnya kita pakai metode yang lain, kita bisa mengekspornya ke Notepad. Sangat cocok untuk mengelola referensi yang puluhan atau ratusan. Juga cocok untuk mengelola penelitian yang berbeda-beda topik. Cuman, ada beberapa buruknya, yaitu kalau kita berikan komen, kalau misalnya kita pakai metode yang tradisional gitu kan, kita download paper, lalu misalnya kita print atau kita baca di PDF-nya, lalu kita berikan komen atau highlight, langsung bisa kebaca. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Mendeley, bubble comments-nya itu akan tergulung di pojok atas, entah itu pojok kanan atau pojok kiri. Tergantung, kalau misalnya dua kolom yang sebelah kanan akan menggulung ke atas, kanan atas, kalau kolom yang sebelah kiri menggulung ke kiri atas. Nah, itu akan menyusahkan kita untuk mencari komen yang ini itu tadi untuk line yang berapa. Jadi karena semuanya ketumpuk dan menggulung di atasnya. Lalu bergantung kepada device, iPad atau laptop untuk membuka ini. Nah, ini kalau dari saya pribadi adalah mata yang mudah lelah karena melihat layar terus. Lalu mudah terdistraksi dengan notifikasi app lainnya. Tapi kalau misalnya kalian tidak mudah terdistraksi atau lebih nyaman dengan membaca menggunakan device, karena juga lebih green juga ya, kita nggak harus ngeprint juga, maka cocok menggunakan Automated Reference Manager ini. Lalu, overkill bila hanya digunakan untuk belasan artikel ilmiah. Jadi kalau mau maintain 10-15, kayaknya nggak perlu Mendeley deh. Jadi cuman bikin tabel itu aja sudah cukup. Dan juga kalau misalnya kita mau berdiskusi dengan dosen pembimbing menggunakan Mendeley, kita harus cari manual taggingnya di mana, foldernya di mana, lalu highlightnya tadi kita buka lagi, lalu kita harus mengurutkan highlightnya tadi ini berisi yang mana, apakah kita knowledge-nya merujuk ke metodologi atau ke hasilnya. Jadi kalau misalnya jumlah artikelnya tidak terlalu banyak, mendingan menggunakan yang tabel. Nah, itu sekilas untuk mengelola artikel ilmiah. Apabila kalian ingin menambahkan tips-tips tertentu, bisa disampaikan melalui kolom komentar atau menghubungi saya langsung. Terima kasih.